Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, orang itu sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak. Hanya matanya saja yang tajam bersinar, memandang ke arah Mahesa Jenar tanpa berkedip. Karena pandangan mata itu, hati Mahesa Jenar jadi gelisah, seolah-olah ada sesuatu pengaruh yang aneh pada dirinya. Maka untuk mengatasi kegelisahannya, kembali ia berteriak, "Hai, siapakah kau yang telah berani mengambil pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Sabuk Inten dari Banyu Biru?" Orang itu masih belum menjawab, tetapi pandangan matanya semakin dalam menembus dada Mahesa Jenar yang menjadi semakin gelisah. Dan seperti orang yang bingung, Mahesa Jenar membentak-bentak, "Kau yang mengambil, Ayo bilang, tak usah kau ingkari. Kalau demikian, kembalikan keris itu kepadaku. Kembalikan." Karena orang itu masih saja tidak menjawab, perasaan Mahesa Jenar menjadi semakin melonjak-lonjak. Timbullah suatu perasaan kecut dan ngeri di dalam dirinya, seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya itu memancarkan suatu perbawa yang aneh, sehingga kemudian Mahesa Jenar tidak dapat mengendalikan kecemasannya. Bercampur baur dengan perasaan bingung dan pepat, Mahesa Jenar mundur beberapa langkah, disilangkan satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi. Sambil memusatkan segala tenaganya, Mahesa Jenar mengangkat satu kakinya dan ditekuknya ke depan. Sambil berteriak nyaring, Mahesa Jenar meloncat maju, "Kembalikan keris-keris itu atau kau binasa." Setelah itu, tangannya terayun deras dengan aji Sosro Birowo tersimpan di dalamnya. Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali tak terkirakan. Dengan cekatan, tangan orang tua itu bergerak dan dalam sekejap, tangan Mahesa Jenar yang sedang mengayunkan Sosro Birowo itu dengan tenang ditangkapnya. Dengan demikian, maka Mahesa Jenar tersentak oleh kekuatannya yang tidak tersalur itu, sehingga seolah-olah suatu pukulan yang dahsyat telah menghantam dadanya. Tetapi hanya sebentar, sebab sesaat kemudian terasalah seolah-olah udara yang sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga dengan demikian tubuhnya sama sekali tidak merasakan suatu gangguan apapun. Mengalami peristiwa itu, jantung Mahesa Jenar berdesir hebat sekali. Sadarlah ia bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang yang maha sakti, yang memiliki kedahsyatan ilmu lahir dan batin. Karena itu, ketika tangannya telah dilepaskan, Mahesa Jenar segera mundur beberapa langkah, dan kemudian seperti orang yang tak berdaya, Mahesa Jenar menjatuhkan dirinya, duduk bersila menghadap kepada orang yang tak dikenalnya itu. Maka dengan gemetar Mahesa Jenar berkata, "Maafkanlah kelancanganku, Kiai, dan perkenankanlah aku mengetahui siapakah sebenarnya Tuan." Terdengarlah orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum. Jawabnya, "Sudahlah Mahesa Jenar, kau tak perlu terlalu merasa bersalah. Bahkan aku menjadi gembira ketika kau masih ingat kepada kewajibanmu untuk menemukan kembali Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, sehingga kau berani bertindak terhadap apapun dan siapapun. Dengan demikian, maka masa depanmu tidaklah akan gelap sama sekali." Mendengar kata-kata orang tua yang sama sekali tidak menjawab pertanyaannya itu, Mahesa Jenar menjadi tertegun heran. Apakah gerangan maksudnya? Kemudian terdengarlah orang tua itu melanjutkan, "Mahesa Jenar, apakah sebenarnya yang kau cari, sehingga kau sampai ke tempat ini?" Perasaan Mahesa Jenar terasa seperti disentakkan mendengar pertanyaan itu. Ya,
Apakah sebetulnya yang dikehendaki sehingga sampai ke tempat ini? Teringatlah kemudian apa yang pernah dialami akhir-akhir ini, yang masalahnya berkisar di sekitar Rara Wilis. Namun untuk menguraikan kepada orang tua itu, Mahesa Jenar masih merasa kurang enak. Karena itu ia jadi bimbang, sehingga beberapa lama ia tidak menjawab. Karena Mahesa Jenar masih berdiam diri, terdengarlah orang tua itu meneruskan. Aku kira aku dapat menduga-duga apa yang sebenarnya telah kau alami, Mahesa Jenar. Dan ketika aku melihat kau berlari-lari ke arah yang sama sekali tak kau ketahui, aku pun dapat mengira-ngira pula apa yang akan kau lakukan. Sebab sebagian besar dari percakapanmu dengan Ki Ageng Pandan Alas serta kemarahanmu kepada Arya Saloka dapat aku dengar. Ditambah lagi dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini yang dapat aku lihat pula, hubunganmu dengan cucu Ki Ageng Pandan Alas serta murid Ki Ageng Pandan Alas yang bernama Sarayuda. Mendengar uraian orang tua itu, Mahesa Jenar seperti orang yang dihadapkan pada suatu peristiwa yang di luar kemampuan jalan pikirannya. Demikian banyaknya masalah yang dapat diketahui oleh orang tua itu. Kalau demikian, maka orang tua itu pasti telah beberapa hari mengikutinya. Karena itu, pasti orang itu adalah orang yang sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Dengan demikian, ia menjadi agak berani pula. Maka katanya, apa yang Tuan katakan adalah benar. Maka terdengarlah orang tua itu tertawa. Bagus, katanya. Kau sadari semua itu, dan sekarang kau akan pergi kemana? Oleh pertanyaan itu kembali, Mahesa Jenar kebingungan. Apakah sebaiknya ia berkata terus terang? Sebab andai kata ia berbohong, maka orang tua itu pun agaknya dapat mengetahui pula. Karena itu, jawabnya, aku akan pergi bertapa, Kiai. Menjauhi kesibukan-kesibukan duniawi yang menjemukan. Sekali lagi orang tua itu tertawa. Katanya, apakah dengan bertapa serta menjauhkan diri dari persoalan manusia itu, kemudian keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten akan datang kepadamu dengan sendirinya? Sedikit-sedikit arah pembicaraan orang tua itu sudah dapat ditangkap oleh Mahesa Jenar. Ia menjadi bertanya pula pada diri sendiri, apakah sebenarnya yang dicarinya selama ini? Mahesa Jenar, lanjut orang tua itu, kau adalah seorang kesatria, bukan seorang brahmana atau pertapa. Kewajiban kesatria adalah membina kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsanya dan tanah airnya. Apakah yang dapat kau lakukan apabila kau mengasingkan dirimu di puncak gunung atau di tengah-tengah hutan yang lebat, di dalam gua-gua atau di bawah pohon beringin tua? Mahesa Jenar, aku sudah tua. Aku adalah gambaran dari orang-orang yang tak berarti, tinggal di dalam gua yang jauh dari masalah-masalah bangsa dan tanah air, di mana aku meneguk air jika aku haus, serta mencari ketentraman diri. Tetapi dengan demikian, masalah keluarga besar kita tak akan dapat diselesaikan. Sekarang, adakah kau mau memperbanyak jumlah dari orang-orang yang demikian itu? Kata-kata orang tua itu memancar ke hati Mahesa Jenar seperti sinar matahari yang memecahkan gelapnya malam. Meskipun ia masih duduk terpekur, namun dadanya telah menyala kembali dengan api kekesatriaannya. Masihkah kau akan melanjutkan mencari pusaka-pusaka yang hilang itu? Tanya orang tua itu. Karena pertanyaan itu, Mahesa Jenar menjadi tersentak. Jawabnya tergagap. Ya Tuan, aku tetap mencarinya. Dan adakah Tuan mengetahui di manakah kedua keris itu sekarang? Orang tua itu tersenyum, lalu jawabnya, aku tahu, kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu.
Kembali Mahesa Jenar tertunduk. Tepat benar jawaban orang tua itu. Mahesa Jenar, lanjut orang itu. Hati-hatilah kelak kau akan memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu. Keturunan Tenggono dan keturunan Sekar Situlepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negerinya. Kepadanyalah keris itu kau akan serahkan. Seterusnya, kau masih mempunyai satu kewajiban lagi, membina masa depan. Dan sekarang, kau sia-siakan satu tugas kekuatan masa depan itu. Orang tua itu diam sesaat, lalu bertanya kepada Mahesa Jenar, "Dengarlah, siapakah yang menyebut-nyebut namamu?" Lamat-lamat, ketajaman pendengaran Mahesa Jenar mendengar suara memanggil-manggilnya. "Paman, Paman Mahesa Jenar, di manakah kau, Paman?" Mendengar suara itu, terbantinglah hati Mahesa Jenar seperti kaca yang menimpa batu. Itu adalah suara Arya Saloka, putra Gajah Sora. "Apa salah anak itu kepadamu, Mahesa Jenar?" tanya orang tua itu sambil tersenyum. Karena pertanyaan itu, hati Mahesa Jenar merasa semakin pecah-pecah. Teringatlah ia bagaimana ia membentak-bentak anak itu, meninggalkannya dalam kebingungan dan kekalutan pikiran. "Mahesa Jenar," terdengarlah kembali kata-kata orang tua itu. "Masa depan tidaklah kalah pentingnya dengan masa kini. Justru apa yang kau lakukan adalah buat kepentingan masa depan. Karena itu, peliharalah tunas-tunas buat masa depan itu dengan baik-baik. Kalau ini kau telah mendapatkan pengalaman untuk dapat kau pergunakan sebagai cermin pada masa-masa yang akan datang. Setiap usaha pasti mengalami rintangan-rintangan. Apabila kau terperosok pada kepatahan hati, maka tak akan ada usahamu yang berhasil. Aku setuju dengan kata-kata Pandan Alas. Hatimu sekeras baja, tetapi getas seperti baja pula. Nah, sekarang hayatilah tugasmu kembali. Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, serta anak Gajah Sora yang dititipkan kepadamu itu." Mahesa Jenar membungkuk hormat, namun masih juga ia mencoba bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuan?" Orang tua itu tersenyum. Jawabnya, "Tak banyak gunanya kau mengetahui siapakah aku ini, sebab aku adalah orang yang tak berarti. Salah satu dari gambaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membina bebrayan agung. Namun aku masih ingin menitipkan sumbangsihku atas tanah ini kepadamu, dengan mencegah kehendakmu untuk menambah barisan orang-orang yang tak berarti, seperti aku ini. Nah, selamat bekerja Mahesa Jenar. Seharusnya kau memiliki keagungan seperti gurumu, Pangeran Handayaningrat." Setelah mengucapkan kata-kata itu, orang tua yang berkumis dan berjanggut lebat itu melangkah pergi. Mahesa Jenar yang masih belum puas itu segera akan mengikutinya, tetapi tiba-tiba kembali didengarnya suara sayup-sayup menyusup dedaunan. "Paman, Paman Mahesa Jenar, kenapa kau tinggalkan aku sendiri, Paman?" Suara yang timbul tenggelam di antara desir angin di hutan itu telah menyentuh-nyentuh perasaan Mahesa Jenar seperti panasnya bara api. Cepat ia menyadari kesalahannya telah meninggalkan anak yang tak bersalah itu. Karena itu ia berteriak pula, "Arya, tunggulah Paman segera datang." Setelah itu segera ia meloncat berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah suara Arya Saloka yang ketika mendengar suara Mahesa Jenar berteriak lebih keras lagi, "Paman! Paman!" Ketika Arya Saloka melihat Mahesa Jenar
yang tiba-tiba muncul dari rimpunya hutan. Segera ia berlari menyongsongnya, tetapi karena tubuhnya sudah sangat lelah, maka ia pun terjatuh lemas. Melihat keadaan Arya, Mahesa Jenar jadi terharu. Cepat ia menangkap tubuh Arya yang sudah hampir terjerembab, dan dengan hati-hati anak itu didudukkan di atas rumput-rumputan. "Arya," bisik Mahesa Jenar. Arya tidak menjawab karena kerongkongannya terasa buntu, namun air matanya mengalir seperti tanggul yang pecah. Arya Saloka yang sebenarnya bukanlah anak cengeng, pada saat itu tangisnya tak tertahankan lagi, seperti berdesak-desakan berebut jalan. "Arya," kata Mahesa Jenar, "anak laki-laki tidak sepantasnya menangis. Diamlah." Meskipun nada suara Mahesa Jenar sudah menjadi lunak, namun Arya masih ketakutan kalau pamannya akan marah kembali. Karena itu ditahannya tangisnya kuat-kuat, tetapi karena itu pula, maka dadanya menjadi sesak karena isaknya yang tersekat, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. "Sudahlah Arya," sambung Mahesa Jenar. "Kalau kau terlalu lama menangis, kau dapat kemasukan angin." "Aku takut, Paman," kata Arya di sela-sela sedu sedanya. "Takut?" tanya Mahesa Jenar. "Apa yang kau takutkan?" "Aku takut kalau Paman meninggalkan aku sendiri," jawab Arya. Mendengar jawaban itu, hati Mahesa Jenar tergetar. Adalah wajar kalau seorang anak sebesar Arya Saloka menjadi ketakutan ditinggalkan seorang diri di padang ilalang, di pinggir hutan yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimanapun beraninya anak itu. "Tidak Arya, Paman tak akan meninggalkan kau sendiri," kata Mahesa Jenar membesarkan hati anak itu. "Tetapi tadi Paman berlari kencang sekali," potong Arya. Mendengar kata-kata Arya itu, Mahesa Jenar tersenyum, senyuman yang pahit bagi dirinya sendiri. Namun jawabnya, "Tadi Paman tidak bermaksud meninggalkan kau Arya, tetapi karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan, dan tidak boleh orang lain tahu, apalagi anak-anak. Karena hal itu adalah rahasia besar, maka aku pergi mendahuluimu untuk beberapa lama." Arya memandang wajah Mahesa Jenar dengan pandangan yang penuh keraguan-raguan. Apa yang dilakukan oleh Mahesa Jenar tadi, menurut anggapannya bukanlah sekedar mendahului, tetapi benar-benar telah berusaha untuk meninggalkannya. Karena itu ia bertanya, "Tetapi tadi Paman marah kepadaku." Sekali lagi Mahesa Jenar tersenyum, namun hatinya mengeluh. "Sudahlah Arya, sekarang dan seterusnya, Paman tak akan meninggalkan kau lagi." Arya mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun hatinya masih tetap ragu. Katanya, "Kemana Paman pergi? Aku ikut Paman." "Bagus Arya, bagus," jawab Mahesa Jenar. "Nah, sekarang kita mau kemana?" "Terserahlah kepada Paman," jawab Arya. "Kau lelah?" tanya Mahesa Jenar. "Tidak, kalau berjalan dengan Paman, aku masih kuat," jawab Arya dengan mantapnya. Meskipun sebenarnya kakinya sudah terlalu letih. Agaknya Mahesa Jenar mengetahui pula kelelahan Arya. Karena itu katanya, "Kita beristirahat sebentar Arya. Nanti kalau kau sudah tidak begitu letih, kita berjalan kembali." Arya menjadi gembira mendengar ajakan pamannya. Memang sebenarnya ia lelah sekali setelah beberapa lama berlari-lari mengejar Mahesa Jenar. Maka jawabnya, "Baiklah Paman, aku akan beristirahat dahulu." Kemudian mereka mencari tempat yang teduh di bawah pepohonan di tepi hutan. Arya Saloka dengan segera merebahkan dirinya berbaring di atas rumput-rumput kering, dan karena lelahnya, maka segera ia pun tertidur.
Mahesa Jenar memandang Arya yang sedang tidur itu dengan perasaan belas kasih, apalagi kalau diingatnya bahwa hampir saja anak itu ditinggalkannya seorang diri. Dari wajah anak itu tampaklah memancar ketulusan serta keberanian yang diwarisinya dari ayahnya Gajah Sora. Karena itu, apabila Arya Saloka menerima pendidikan serta latihan yang baik, pastilah kelak ia akan menjadi seorang pemuda yang perkasa. Sementara itu, matahari telah menempuh lebih dari 3/4 bagian dari jalan peredarannya. Karena itu panasnya tidak begitu tajam lagi. Di langit yang masih biru bersih, hanya kadang-kadang saja tampak awan tipis mengalir perlahan-lahan. Bersama dengan awan yang tipis itu, kenangan Mahesa Jenar membubung tinggi. Diingatnya segenap masa lampaunya yang penuh dengan bermacam-macam kejadian silih berganti, ketenaran dan keagungan sebagai seorang perwira pasukan Naramanggala, kepahitan dan kekecewaan, kecemasan dan bermacam-macam lagi peristiwa yang datang silih berganti di masa perantauannya. Namun akhirnya, ketika awan di langit itu pecah berpencaran ditiup angin, maka hilang pula semua kenangan yang mengganggu pikiran Mahesa Jenar. Yang tampak sekarang adalah masa yang menghadang di hadapannya, masa yang penuh dengan tantangan-tantangan yang harus dijawab dengan tindakan-tindakan yang tepat. Tetapi kemudian, tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang tua yang telah membawanya kembali ke jalan yang lurus. Siapakah kira-kira orang itu? Benarkah orang itu yang telah mengambil keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepadanya, maka ia sama sekali tidak menyangkalnya, meskipun tidak pula membenarkan. Ditilik dari pakaiannya, maka Mahesa Jenar hampir pasti bahwa orang itulah yang mengambil kedua pusaka itu dari Banyu Biru, sebab jarang orang yang berpakaian jubah berwarna abu-abu, kecuali Pasing Singan dan orang itu. Meskipun Mahesa Jenar belum pernah melihat wajah asli Pasing Singan yang nama sebenarnya adalah Umbaran, namun pastilah bahwa orang tua itu bukannya Umbaran. Kalau demikian, sampailah Mahesa Jenar pada suatu dugaan bahwa orang tua itu adalah Pasing Singan tua, guru dari Ki Paniling, atau yang sebenarnya bernama Radite, Anggara, dan Umbaran. Namun ia sendiri tidak yakin apakah dugaannya itu benar. Tetapi bagaimanapun Mahesa Jenar mendapat kesimpulan bahwa usaha untuk menemukan keris-keris Nogososro dan Sabuk Inten akan merupakan suatu usaha yang berjangka panjang. Sebab sampai saat itu, segala sesuatunya masih gelap. Gelap sama sekali. Tak ada satu titik pun yang dapat menunjukkan arah lenyapnya kedua pusaka yang sedang menjadi rebutan oleh beberapa pihak itu. Akibat dari itu, pasti akan menyangkut Gajah Sora pula. Makin lama waktu yang diperlukan untuk menemukan kedua keris itu, semakin lama pula waktu pembebasan yang akan diberikan kepadanya. Mahesa Jenar hanya dapat berdoa, mudah-mudahan Paningron dan Gajah Alit dapat menolong meringankan tuduhan yang dibebankan kepada Gajah Sora. Tetapi ketika Mahesa Jenar baru asik berangan-angan, tiba-tiba terdengarlah derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Karena itu segera didukungnya Arya yang masih tidur, dibawa masuk ke dalam semak-semak yang rimbun. Untunglah bahwa Arya yang kelelahan itu tidak terbangun, sedang Mahesa Jenar dengan hati-hati sekali mengintip dari celah-celah rapatnya dedaunan ke arah suara kuda-kuda itu. Sebentar kemudian dari balik tikungan semak-semak, muncullah 3 orang berkuda. Melihat 3 orang itu,
Dada Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Mereka adalah sepasang uling dari rawa bening disertai oleh Sri Kunting. Menilik perbekalan mereka, maka Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa dua bersaudara uling itu akan menempuh perjalanan yang jauh. Mula-mula timbul keinginan Mahesa Jenar untuk menghadang mereka serta langsung membinasakan mereka. Tetapi tiba-tiba diingatnya pesan Ki Paniling bahwa ia dinasihatkan untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Ia harus tahu pasti bahwa tindakannya benar-benar akan menguntungkan. Sedang pada saat itu, ia masih belum yakin bahwa ia seorang diri dapat mengalahkan orang-orang itu. Apalagi ia sedang membawa Arya. Kalau sampai terjadi sesuatu atas anak itu, maka letak kesalahan ada padanya. Karena itu akhirnya Mahesa Jenar hanya mengintip dengan dada yang bergetar menahan perasaannya. Ketika orang itu lenyap dari pandangan matanya, Mahesa Jenar segera menyadari betapa semakin sulitnya pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan melihat kedua orang itu, Mahesa Jenar dapat menerka bahwa pasti tidak saja sepasang uling itu yang pergi merantau, tetapi pasti juga tokoh-tokoh hitam yang lain menempuh perjalanan dan bertebaran ke segenap penjuru untuk dahulu mendahului menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Kalau saja ia bertemu dengan uling rawa bening, Lowo Ijo, Jaka Soka dan sebagainya, bagaimanapun masih ada kemungkinan bagi Mahesa Jenar untuk menyelamatkan diri. Tetapi bagaimana halnya kalau di perjalanan ia berjumpa dengan tokoh-tokoh tua seperti Pasing Singan, Simarodra tua, Bugel Kaliki dan barangkali tokoh-tokoh tua yang berdiri di belakang sepasang uling dan Jaka Soka atau guru-guru mereka yang ternyata juga mengingini pusaka-pusaka itu. Terhadap mereka tidak akan banyak yang dapat dilakukan. Untunglah sampai saat ini beberapa kali jiwanya selalu terselamatkan oleh pertolongan mereka dari angkatan yang sebaya. Tetapi kalau tak seorang pun dari mereka yang melihat, pasti bahwa tinggal nama Mahesa Jenar saja yang mungkin masih sering disebut-sebut orang. Mengingat hal itu, tiba-tiba dirasanya bulu tengkuknya berdiri. Tetapi ketika segera menyusul gema yang berkumandang di rongga hatinya, gema suara orang tua yang tak dikenalnya, yang mengatakan bahwa keris Nogososro dan Sabuk Inten berada di dalam kekerasan hatinya, serta usahanya, maka nyala tekad di dalam hatinya berkobar semakin besar, sebesar nyala api di lubang kepundan Gunung Merapi, yang tak akan dapat padam oleh hujan selebat apapun serta angin sekencang apapun. Sementara itu, Arya telah menggeliat pula. Ketika ia membuka matanya, maka yang pertama-tama dilakukan adalah berteriak memanggil, "Paman! Paman Mahesa Jenar!" "Sst!" desis Mahesa Jenar. "Kenapa kau berteriak, Arya?" Dengan pandangan yang masih diliputi oleh keraguan-raguan, Arya mengawasi Mahesa Jenar tanpa berkedip. Sambungnya, "Paman tidak meninggalkan aku lagi, bukan?" Mahesa Jenar tertawa kosong. Dengan penuh pengertian atas kecemasan yang mencekam perasaan Arya, jawabnya, "Kalau aku meninggalkan engkau, bukankah lebih baik pada saat kau sedang tidur?" Mendengar jawaban Mahesa Jenar, Arya menjadi percaya bahwa pamannya tidak akan pergi meninggalkannya. Setelah beberapa kali menggeliat, segera Arya duduk di samping Mahesa Jenar. "Sudah tidak lelah lagi kau, Arya?" tanya Mahesa Jenar. "Bukankah sejak tadi aku tidak lelah, Paman?" jawab anak itu. Terdengar Mahesa Jenar tertawa pendek. Katanya meneruskan, "Bagus kalau begitu. Nah, sekarang kau sudah siap untuk berjalan lagi?" "Tentu, Paman. Tentu aku siap berjalan setiap saat," sahut Arya. "Kalau begitu,
Mari kita berjalan, ajak Mahesa Jenar. Oleh ajakan itu segera Arya meloncat berdiri. Dengan sigapnya, memang setelah ia tertidur beberapa lama, tubuhnya telah menjadi segar kembali. Kita sekarang kembali ke rumah kita sebentar, Arya. Ajak Mahesa Jenar meneruskan. Kenapa hanya sebentar, Paman? Tanya Arya. Biarlah kita tinggalkan rumah itu. Rumah di mana kau hampir saja mengalami bencana. Jawab Mahesa Jenar. Seterusnya ia menerangkan. Arya, rumah itu ternyata sudah diketahui oleh orang-orang yang ingin membunuhmu. Karena itu bukankah lebih baik kalau kita pergi? Kita mampir sebentar, hanya untuk mengambil tombak pusaka Banyu Biru Kiai Bancak. Biarlah tombak itu kau bawa serta, supaya tidak mencurigakan. Nanti sebaiknya kita lepas tangkainya. Baiklah, Paman, jawab Arya sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian berangkatlah mereka berdua meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian matahari tenggelam di ujung barat langit. Dalam kegelapan, mereka tetap meneruskan perjalanan. Mahesa Jenar yang berpandangan tajam dapat menempuh perjalanan dengan tidak banyak menemui kesulitan sambil menggandeng Arya Saloka. Belum sampai tengah malam, mereka berdua telah tiba di pedukuhan, di mana telah mereka bangun tempat untuk berteduh. Pada pagi harinya, tetangga-tetangga Mahesa Jenar yang baik hati ketika mengetahui bahwa Mahesa Jenar telah berhasil menemukan anak yang mereka anggap anak Mahesa Jenar sendiri dengan selamat, segera berkerumun untuk mengucapkan syukur. Mereka bertanya bergantian, tak ada henti-hentinya, sehingga Mahesa Jenar kerepotan untuk menjawabnya. Tetapi kemudian, mereka tetangga-tetangga yang baik itu menjadi tercengang-cengang ketika tiba-tiba saja Mahesa Jenar mohon diri kepada mereka untuk pergi meneruskan perantauannya seperti ketika belum menetap di pedukuhan itu. Para tetangga yang menganggap Mahesa Jenar sebagai seorang petani yang banyak memberikan sesuluh kepada mereka menjadi agak kecewa. Kata salah seorang dari mereka, "Adakah kami berbuat kesalahan terhadap Angger?" "Tidak, Bapak," sahut Mahesa Jenar cepat. "Sama sekali tidak." "Atau barangkali Adi marah kepada kami?" sambung yang lain. "Karena kami tidak dapat melindungi anak Adi." "Juga tidak," jawab Mahesa Jenar. "Tidak ada kesalahan saudara-saudara kepada kami." "Lalu kenapa Adi mau pergi?" tanya seseorang pula. Mahesa Jenar agak bingung menjawab pertanyaan itu, tetapi akhirnya ia berkata, "Saudara-saudaraku yang baik, aku ingin berjalan semata-mata karena kegemaranku merantau. Aku ingin menunjukkan beberapa pengalaman kepada anakku ini, sebab aku bercita-cita bahwa kelak nasib anakku ini harus lebih baik dari nasibku sendiri." Para tetangga yang ramah itu pun mengangguk-anggukkan kepala. Agaknya Mahesa Jenar sudah tidak dapat ditahan lagi. Karena itu, dengan berat hati mereka melepas Mahesa Jenar dan anaknya berjalan. "Pada suatu saat, kami akan datang kembali," kata Mahesa Jenar kepada mereka yang mengantar sampai ke ujung desa. Setelah itu, mulailah Mahesa Jenar dengan perantauannya kembali. Tetapi kali ini, Mahesa Jenar tidak berjalan sendiri. Mula-mula Mahesa Jenar dan Arya Saloka berjalan ke arah selatan, tetapi kemudian mereka membelok ke barat dan terus ke utara. Untuk sementara, mereka berjalan asal saja menjauhi daerah kekuasaan Lembu Sora. Di bawah baju Arya Saloka, terseliplah tombak pusaka Banyu Biru yang telah dilepas dari tangkainya, yang dibalut rapi dengan kulit kayu. Di perjalanan pagi itu, Mahesa Jenar tidak banyak berkata-kata.
Pikirannya diliputi oleh kegelapan yang menyelubungi keris-keris pusaka Demak yang hilang. Sampai saat itu, ia sama sekali masih belum tahu kemana dan bagaimana harus mencari kedua keris itu. Apa yang dilakukan adalah seperti meraba-raba di dalam kelam. Tetapi di samping itu, masih ada yang harus dilakukan. Membentuk Arya menjadi seorang jantan dan mengantarnya kembali ke daerah perdikan Banyu Biru. Sedang Arya Saloka agaknya sama sekali tidak menghiraukan apa-apa. Dalam cerah matahari pagi, ia berjalan agak di depan dengan riangnya. Ia berlari-lari selincah anak kijang, tanpa perasaan takut serta prasangka apa-apa. Dalam irama nyanyi burung-burung liar, yang berloncat-loncatan di rerumputan yang hijau segar. Sekali-sekali Arya mengambil batu serta dilemparkan ke arah gerombolan burung-burung yang asik mematuk-matuk biji-biji rumput, yang kemudian karena terkejut, beterbangan berputar-putar, tetapi sesaat kemudian burung-burung itu kembali hinggap di rerumputan. Tiba-tiba Arya Saloka terhenti ketika didengarnya Mahesa Jenar memanggil. Ketika ia menoleh, dilihatnya pamannya sudah agak jauh tertinggal di belakang. Karena itu, Arya segera duduk di atas batu untuk menanti Mahesa Jenar. "Arya," kata Mahesa Jenar setelah mereka berjalan bersama-sama, "aku mempunyai pikiran bahwa untuk keselamatanmu, kau harus berusaha sejauh-jauhnya agar kau tak dikenal orang. Karena itu Arya, aku berpendapat bahwa sebaiknya nama panggilanmu harus diganti. Sebab selama kau masih mengenakan namamu yang sekarang, Arya Saloka, maka orang-orang yang akan mencarimu dengan mudahnya akan dapat menemukan kau. Sebab namamu adalah nama yang jarang-jarang dipakai orang. Maka sekarang, aku ingin mengubah namamu dengan nama lain." Arya memandang wajah Mahesa Jenar dengan herannya. Katanya, "Apakah kalau aku berganti nama, orang tak mengenal aku lagi?" "Bukan begitu Arya," jawab Mahesa Jenar. "Tetapi, setidak-tidaknya orang tidak mendengar lagi nama Arya Saloka. Bukankah dengan mendengar namamu, orang dapat menemukanmu?" Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya ia sudah mengerti maksud Mahesa Jenar, tetapi tiba-tiba ia bertanya, "Paman, meskipun namaku sudah diganti, tetapi apabila seseorang berkata tentang seorang anak yang berjalan bersama-sama dengan Mahesa Jenar, bukankah segera orang mengenal aku? Sebab yang selalu berjalan bersama-sama dengan Arya Saloka adalah Mahesa Jenar." "Kau benar-benar cerdas Arya," jawab Mahesa Jenar sambil tertawa. "Aku setuju dengan pendapatmu. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama mengganti nama." Melihat pendapat itu, Arya Saloka tertawa berderai. Agaknya hal itu merupakan suatu hal yang lucu. Melihat Arya tertawa, Mahesa Jenar pun tertawa. "Nah Arya, siapakah nama yang pantas buat mengganti namamu?" tanya Mahesa Jenar kemudian. Arya tampak mengerutkan keningnya, tetapi beberapa lama kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "Terserahlah kepada paman." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berpikir, nama apakah yang sepantasnya diberikan buat anak itu. Tiba-tiba terlintaslah suatu nama yang tepat diberikan kepada Arya Saloka. Katanya, "Arya, kau tahu bahwa namaku adalah Mahesa Jenar. Mahesa adalah sejenis binatang bertanduk. Maksud dari nama itu adalah supaya aku mempunyai kesigapan dan ketangguhan seperti Mahesa. Sedang harapanku, kau harus lebih hebat daripadaku. Karena itu aku akan memberi nama kepadamu dengan nama yang lebih hebat pula. Bukankah nama ayahmu hebat pula? Gajah Sora, dan ayahmu benar-benar hebat seperti seekor gajah. Nah, dengarlah Arya,
Aku akan memberimu nama Handaka. Handaka, ulang Arya. Apakah Handaka itu? Handaka adalah nama binatang bertanduk pula, jawab Mahesa Jenar. Tetapi jauh lebih hebat dari Mahesa Jenar, sebab Handaka berarti banteng. Mendengar uraian Mahesa Jenar, hati Arya Saloka bergetar. Maka dengan bangga ia berkata, "Aku pernah mendengar ayah bercerita tentang seekor banteng." "Apa kata ayahmu?" tanya Mahesa Jenar. "Banteng adalah binatang yang hebat sekali," jawab Arya. "Nah, kalau begitu, sekarang aku memanggil kau Handaka," kata Mahesa Jenar meneruskan. "Tetapi, siapakah kelanjutan nama itu?" "Handaka Sora, seperti nama ayah," usul Arya. "Tetapi orang akan masih dapat mengenal kau dalam hubungan nama dengan ayahmu," jawab Mahesa Jenar. "Juga seandainya kau bernama Handaka Jenar, orang akan menghubungkan dengan nama Mahesa Jenar." "Lalu apakah yang baik menurut paman?" tanya Arya Saloka. "Begini Arya, aku mempunyai nama yang baik. Dengarlah, nama lengkapmu adalah Bagus Handaka. Bagaimana pendapatmu?" Mata Arya menjadi berkilat-kilat. "Bagus paman, bagus sekali. Nah, sejak saat ini, aku bernama Bagus Handaka." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, "Dan sekarang siapakah namaku?" "Terserahlah kepada paman," jawab Bagus Handaka. "Jangan panggil aku paman, panggil aku bapak untuk seterusnya." "Baiklah bapak." "Bagus Handaka, dengarlah, aku akan memakai nama seorang petani biasa. Sejak saat ini, panggillah aku dengan nama Manahan, Bapak Manahan." "Baiklah Bapak Manahan." "Bagus, kita sekarang sudah merupakan orang baru. Meskipun apa yang kita lakukan adalah kelanjutan usaha kita sebelumnya, kau harus kembali ke Banyu Biru kelak, dengan atau tidak dengan kekerasan." "Tentu paman, bapak, sebab tanah itu bagiku merupakan tanah pusaka sekaligus tanah tercinta." Manahan dengan menepuk pundak Bagus Handaka berkata pula, "Bagus Handaka, karena semuanya itu, kau mulai saat ini harus melatih diri dengan tekun dan sungguh-sungguh, supaya kau kelak tidak akan ketinggalan dengan anak pamanmu Lembu Sora." "Adi Sawung Sariti," potong Bagus Handaka. Manahan mengangguk, katanya meneruskan, "Anak itu pun sekarang pasti mengalami penggemblengan, supaya kelak dapat menjadi anak hebat pula. Karena itu, kau jangan sampai kalah." "Baik bapak, aku akan mencoba untuk berlatih sekuat-kuat tenagaku, supaya aku tidak mengecewakan Bapak Manahan serta ayah Gajah Sora," jawab Bagus Handaka. "Bagus Handaka, masa yang akan datang ini bagimu adalah suatu masa pembajaan diri," desis Bagus Handaka. Kemudian setelah itu, mereka saling berdiam diri, hanyut dalam arus angan-angan masing-masing. Di langit matahari masih memancar dengan cemerlang memanasi gunung serta lembah-lembah. Itulah permulaan dari suatu masa yang panjang, yang akan penuh dengan latihan olah kanuragan, jaya kasantikan bagi Arya Saloka, yang kemudian bernama Bagus Handaka. Ternyata, ia memang seorang anak yang tangkas dan cerdas, memiliki kekuatan jasmaniah yang hebat pula. Dalam perantauan mereka dari satu tempat ke lain tempat, mereka sama sekali hidup dalam keprihatinan. Manahan dan Bagus Handaka tidak lebih dari dua orang bapak dan anak yang miskin. Apabila mereka merambah hutan,
maka yang dimakan adalah buah-buahan yang dapat mereka jumpai di perjalanan mereka. Sedangkan apabila mereka melalui jalan-jalan kota, mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan apapun yang dapat mereka lakukan. Tetapi karena semuanya itu mereka lakukan dengan suatu keyakinan bagi masa mendatang, maka hal itu sama sekali tidak menimbulkan gangguan apapun dalam diri mereka, baik jasmaniah maupun tekad yang tersimpan di dalam dada mereka. Di dalam masa perantauan itu, satu hal yang tak seorang pun mengetahui adalah bahwa setiap saat Bagus Handaka selalu menerima latihan-latihan yang berat dan teratur dari gurunya. Setiap pagi, bila matahari belum menampakkan diri, Bagus Handaka harus sudah melakukan latihan berlari-lari, dan kemudian dengan alat apa saja yang mungkin dipergunakan, cabang-cabang pohon, ia harus melakukan latihan tangan dengan bergantung dan berayun. Di samping itu, sedikit demi sedikit, Manahan mengajarinya pula gerakan-gerakan pembelaan diri dengan segala unsur-unsurnya. Bagus Handaka menerima semua pelajaran dari gurunya dengan tekad yang bulat, hati yang mantap. Karena itu, semua pelajaran dengan cepatnya dapat dikuasainya dengan baik. Maka beberapa lama kemudian, perjalanan mereka sampai ke pantai utara. Seterusnya mereka menyusur pantai membelok ke arah barat, menerobos hutan-hutan rimba yang kadang-kadang masih sangat lebat. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi pertumbuhan Bagus Handaka. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin kekar dan kuat, sedang geraknya menjadi semakin sigap. Akhirnya mereka sampai ke suatu daerah pedukuhan yang kecil, di mana para penduduknya hidup sebagai nelayan. Di samping itu, mereka gemar berburu kalong, sejenis binatang malam yang mirip dengan kelelawar, tetapi lebih besar dan pemakan buah-buahan. Meskipun ada juga di antara mereka yang bercocok tanam, tetapi penghidupan sebagai seorang petani agak tidak begitu menarik perhatian. Di pedukuhan itulah Manahan dan Bagus Handaka berhenti berjalan. Mereka menyatakan diri untuk tinggal bersama-sama di pedukuhan itu. Meskipun penduduknya tampaknya agak bersikap kasar, namun sebenarnya hati mereka tulus. Karena itu, Manahan dan anaknya diterima oleh mereka dengan tangan terbuka. Di pedukuhan itulah Manahan menambah jumlah mereka yang mengolah tanah pertanian. Dengan tidak mencolok, Manahan membawa cara-cara baru dalam pengolahan tanah dengan cara-cara pengairan yang agak teratur. Karena itu, dalam waktu yang singkat, Manahan telah menjadi orang yang disenangi oleh penduduk pedukuhan itu. Sedang di pedukuhan itu, Bagus Handaka mendapat kesenangan baru dengan para nelayan. Kadang-kadang ia ikut serta berlayar menangkap ikan. Adalah mengherankan bahwa Handaka yang belum begitu lama hidup di kalangan para nelayan, kesikapannya telah hampir melampaui pemuda-pemuda nelayan yang sebayanya. Agaknya kesenangannya bermain-main di rawa bening, serta kegemarannya menangkap uling merupakan bekal yang baik bagi seorang nelayan. Apalagi darah pelaut yang mengalir dalam tubuh ayahnya, Gajah Sora, agaknya melimpah juga kepada anak ini. Ditambah lagi dengan latihan-latihan keprigelan yang diterimanya dari Manahan. Dengan demikian, Handaka pun menjadi cepat terkenal di antara teman-temannya. Bahkan orang-orang tua pun kemudian mengaguminya. Tetapi ada kegemaran Bagus Handaka yang lain yang tidak sama dengan pemuda-pemuda nelayan pada umumnya. Handaka mempunyai kegemaran menyepi apabila semua pekerjaannya sudah selesai. Kadang-kadang ia betah duduk lama-lama di pasir pantai yang sepi, memandang ke arah laut yang luas pada gelombang-gelombang yang selalu bergerak di sapu angin. Apabila malam gelap telah turun,
serta saat berlatih telah selesai, juga apabila ia tidak turut serta ke laut, maka ia lebih senang duduk di pantai daripada pergi tidur. Apabila tubuhnya terasa lelah sekali, di pasir pantailah Handaka merebahkan diri, yang kadang-kadang ketika terdengar ayam berkokok menjelang matahari terbit, ia baru bangkit dan berjalan pulang ke pondoknya. Manahan sama sekali tidak keberatan atas kelakuan muridnya itu. Ia mengharap bahwa dengan demikian, Bagus Handaka mendapat ketenangan dan pengendapan. Dalam kesepian yang demikian kadang-kadang ditemukannya masalah-masalah besar dalam perjuangan masa depan. Karena itu, ia sama sekali tak mengganggunya. Dibiarkannya Handaka pada saat terluangnya menyepikan diri. Sedang Manahan sendiri, waktu-waktu luangnya selalu diisi dengan duduk-duduk di sudut desa bersama-sama dengan para petani yang menunggui sawahnya yang sering diganggu oleh babi hutan. Dalam keadaan yang demikian, banyaklah masalah-masalah yang dapat diberikan kepada para petani secara tidak langsung. Tetapi pada suatu malam, terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Saat itu, ketika malam kelam membalut pantai, Handaka sedang duduk seperti biasa merenungi lampu-lampu perahu nelayan yang hilir mudik di laut. Tiba-tiba dilihatnya seseorang berjalan lurus ke arahnya di dalam gelap malam. Handaka tidak segera mengenal siapakah orang itu, tetapi ia tahu pasti bahwa orang itu bukanlah Manahan. Ketika orang itu sudah berdiri dekat di hadapannya, mendadak tanpa berkata apa-apa, orang itu langsung menyerangnya. Mula-mula Handaka terkejut bukan main, tetapi kemudian ia sadar bahwa ia harus membebaskan dirinya. Karena itu segera ia meloncat menghindar, tetapi penyerangnya tidak membiarkannya lolos. Malahan kembali ia menyerang lebih hebat. Untuk beberapa saat Handaka menjadi ragu, apakah salahnya dan siapakah orang itu? Sambil meloncat menghindar, ia berteriak, "Siapakah kau? Dan apakah sebabnya kau menyerang aku?" Tetapi penyerang itu sama sekali tak menghiraukannya. Dengan penuh nafsu orang itu menyerang terus. Akhirnya karena tak ada kemungkinan lain, Handaka terpaksa melayaninya. Mula-mula ia masih berusaha untuk meyakinkan orang itu bahwa mungkin ia keliru. Sebab selama ini Handaka merasa tak ada seorang pun yang memusuhinya di seluruh pedukuhan nelayan itu. Tetapi ia menjadi terkejut sekali ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang dalam, "Bagus Handaka, kau sekarang tidak akan dapat melepaskan diri dari tanganku." Sekali lagi ia mencoba bertanya, "Apakah hubunganmu dengan diriku, sehingga kau bermaksud menangkap aku? Dan siapakah sebenarnya kau ini?" Orang itu tidak menjawab, tetapi tertawanya yang nyaring terdengar sangat mengerikan, dan berbareng dengan itu, serangannya menjadi bertambah cepat dan mendesak. Tetapi Bagus Handaka sekarang bukanlah Arya Saloka 2 tahun yang lalu. Bagus Handaka adalah seorang pemuda yang meskipun umurnya belum lebih dari 15 tahun, namun karena gemblengan yang menempa dirinya setiap saat, maka ia adalah seorang pemuda yang tangkas dan kuat. Karena itu, ia dapat berkelahi dengan tenang dan lincah, sehingga serangan-serangan orang yang tak dikenalnya itu beberapa kali dapat dihindarinya dengan mudah. Tetapi ia tidak dapat terus-menerus menghindar dan mengelak, sebab orang yang menyerangnya menjadi semakin marah, gerak-geriknya semakin cepat dan berbahaya. Karena itu, akhirnya Bagus Handaka terpaksa melakukan serangan-serangan pula sebagai suatu cara terbaik untuk mempertahankan diri. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin hebat,
Namun di masa-masa yang pendek, Bagus Handaka sempat mengamat-amati wajah penyerangnya. Orang itu agaknya telah berumur sedikit lebih tua dari gurunya. Wajahnya tampak bengis dan berkumis tebal. Selebihnya ia tidak begitu jelas, kecuali orang itu selalu bergerak, juga karena malam yang kelam. Untunglah bahwa orang itu tidak memiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun Bagus Handaka pantas menjadi anaknya, tetapi dalam perkelahian itu, meskipun ia harus bekerja keras, ia sama sekali tidak perlu cemas akan kesudahan dari pertempuran itu. Setelah mereka bertempur beberapa lama, akhirnya Bagus Handaka mendengar desah nafas lawannya semakin lama semakin cepat. Ia menjadi bergembira, karena dengan demikian, ia tahu bahwa sebentar lagi lawannya akan kehabisan nafas. Karena itu, ia tidak perlu untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Ia cukup mengganggunya sehingga apabila nafas orang itu telah benar-benar tersekat, maka ia dengan mudah akan dapat menangkapnya. Mungkin gurunya tahu siapakah orang itu, tetapi agaknya penyerang itu menyadari kelemahannya. Karena itu, dengan tergesa-gesa, orang itu meloncat mundur sebelum kehabisan nafas dan berusaha melarikan diri. Tetapi Bagus Handaka sama sekali tak melepaskannya. Cepat ia berusaha mengejarnya, namun ia menjadi keheran-heranan. Orang yang nafasnya tinggal seujung kuku itu masih dapat melarikan diri dari kejarannya. Bagus Handaka berhenti mengejar ketika orang itu menyusup ke dalam semak-semak yang rimbun. Sulitlah baginya untuk mencari seseorang di dalam gelapnya malam di antara semak-semak itu. Setelah puas merenungi semak-semak itu, kemudian dengan langkah yang berat, Bagus Handaka berjalan pulang ke pondoknya. Di dalam otaknya terjadilah suatu keributan. Ia sibuk menebak-nebak siapakah orang yang dengan tiba-tiba saja menyerangnya. Bukan karena suatu kekeliruan, tetapi benar-benar dirinya lah yang dicari. Sampai di pondoknya, segera ia mencari gurunya, tetapi ternyata Manahan masih belum pulang. Bagus Handaka yang tahu akan kebiasaan gurunya, segera pergi menyusul ke pojok desa. Tetapi akhirnya ia menjadi ragu, apakah hal yang demikian saja sudah merupakan suatu hal yang perlu dibicarakan dengan gurunya? Apakah dalam hal-hal yang kecil tidak cukup kalau diselesaikannya sendiri? Karena pikiran itu, maka Bagus Handaka kemudian membatalkan maksudnya untuk menyatakan peristiwa yang baru saja dialami itu kepada gurunya. Sehingga ketika ia sampai di pojok desa dan ketika ia sudah duduk di antara para petani dan nelayan yang sedang tidak turun ke laut, ia sama sekali tak berkata apapun mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Ia tidak mau mengganggu Manahan dengan soal-soal yang remeh-remeh. Tetapi apa yang dialami kemudian adalah sangat memusingkan kepalanya. Pada malam berikutnya, ketika ia sedang berbuat seperti kebiasaannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang juga tanpa sebab menyerangnya. Tetapi orang ini adalah orang yang lain dari yang menyerangnya kemarin. Orang ini agaknya sudah jauh lebih tua dari gurunya. Seperti malam sebelumnya, Bagus Handaka berusaha pula meyakinkan bahwa mungkin orang itu keliru. Tetapi juga seperti malam sebelumnya, Bagus Handaka terkejut dan keheran-heranan ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang tinggi, "Tak usah kau mengelakkan diri, soalnya sudah cukup jelas. Dan kau harus menyerah kepadaku sebelum orang lain berhasil menangkapmu mati atau hidup." Maka bersaling silanglah teka-teki di dalam kepala Bagus Handaka. Apakah sebabnya maka hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba ia teringat kepada orang-orang yang beberapa tahun yang lalu memburunya. Adakah orang-orang ini juga terdiri dari gerombolan yang sama? Karena itu, dengan keras Bagus Handaka berkata, "Hai orang tua yang tak tahu diri,
Adakah kau termasuk dalam gerombolan orang-orang yang akan membunuhku beberapa tahun yang lalu? Terdengar orang itu tertawa dengan nada yang tinggi. Jawabnya, "Aku tidak mengenal orang-orang lain yang memburumu, tetapi aku memerlukan kau seperti orang-orang lain yang barangkali juga memerlukan." Bagus Handaka menjadi semakin bingung. Katanya, "Adakah hubungan semua itu dengan tanah perdikan Banyu Biru?" "Banyu Biru?" bertanya orang tua itu dengan heran. "Aku belum pernah mendengar nama tanah perdikan Banyu Biru. Lalu apa perlumu menangkap aku?" potong Handaka. Sekali lagi orang tua itu memperdengarkan suara tertawanya yang semakin tinggi, tetapi bersamaan dengan itu, serangan menjadi bertambah cepat dan berbahaya. Bagus Handaka pun kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Ia menjadi jengkel sekali atas kejadian-kejadian itu. Karena itu ia bertekad untuk menangkap penyerangnya kali ini. Tetapi ternyata orang tua ini mempunyai ilmu yang agak lebih tinggi dari orang yang menyerang kemarin. Meskipun umurnya sudah lanjut, namun geraknya masih sangat membahayakan. Serangannya datang tiba-tiba dan kadang-kadang tak terduga. Mula-mula Bagus Handaka menjadi agak mengalami kesulitan. Ia belum pernah melihat beberapa dari unsur-unsur gerak lawannya. Tetapi karena orang tua itu agaknya belum memiliki unsur-unsur gerak yang banyak macamnya, maka serangannya selalu dilakukan berulang kali dengan unsur-unsur gerak yang hanya ada beberapa macam itu saja. Meskipun unsur-unsur gerak itu mula-mula agak membingungkannya, tetapi lambat laun dapat dikuasainya. Apalagi karena Bagus Handaka sendiri telah banyak menerima bahan-bahan serta ilmu yang cukup banyak dari gurunya. Malahan ketika mereka telah bertempur beberapa lama, Bagus Handaka mulai dapat mengenal ilmu lawannya dengan baik. Karena itu, seperti malam sebelumnya, ia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Ia pasti akan dapat mengatasi lawannya yang sudah tua itu. Tetapi karena kali ini ia benar-benar ingin menangkap penyerang itu, maka Bagus Handaka selalu berusaha untuk dengan secepat-cepatnya menjatuhkan lawannya. Meskipun hal itu tidak dapat dilakukannya dengan mudah. Akhirnya, ketika orang tua itu merasa bahwa Bagus Handaka bukanlah anak-anak yang dengan mudahnya dapat ditakut-takuti, serta dengan mudahnya dapat ditangkap, bahkan malahan dalam beberapa hal, Bagus Handaka dapat melebihinya, maka tak ada jalan lain daripada melarikan diri. Apalagi ketika ternyata Bagus Handaka dapat melawannya dengan mempergunakan bagian-bagian dari unsur-unsur geraknya sendiri, orang tua itu menjadi bertambah takut lagi. Cepat-cepat ia meloncat mundur beberapa langkah dan kemudian berusaha untuk berlari secepat-cepatnya. Bagus Handaka yang sudah mengira hal itu akan terjadi, segera meloncat menghadang. Tetapi orang tua itu seakan-akan telah dapat memperhitungkan pula tindakan Bagus Handaka. Karena demikian Bagus Handaka melontarkan diri. Demikian orang tua itu membalik ke arah yang berlawanan dan seperti terbang orang itu berlari masuk ke dalam semak-semak yang gelap. Bagus Handaka yang mengejarnya menjadi keheran-heranan. Meskipun ternyata ilmunya tidak kalah tinggi, bahkan beberapa unsur gerak orang tua itu malahan telah dapat dikuasai. Namun dalam hal berlari, ternyata ia masih kalah. Karena itu dengan hati yang semakin jengkel, Bagus Handaka terpaksa melepaskan orang tua itu pergi. Dengan kejadian-kejadian itu, teka-teki yang melibat dirinya menjadi semakin kisruh. Ia mencoba mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialami, namun ia sama sekali tak dapat menghubungkannya dengan peristiwa 2 malam terakhir itu. Tetapi Bagus Handaka adalah seorang pemuda yang berani, cerdas dan banyak hal yang ingin diketahui.
Karena itulah, maka setelah mengalami peristiwa 2 malam berturut-turut, malahan ia ingin untuk mengetahui apakah yang akan terjadi seterusnya. Ia ingin melihat apakah pada malam-malam berikutnya akan terjadi pula hal-hal semacam itu. Malahan ia mengharap kedatangan salah seorang di antaranya, sehingga apabila orang itu dapat ditangkapnya, maka pastilah latar belakang dari peristiwa-peristiwa itu dapat disingkapkan. Namun sampai sedemikian jauh, Bagus Handaka masih belum merasa perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada gurunya. Nanti apabila salah seorang dari mereka dapat ditangkapnya, barulah Bagus Handaka bermaksud membawa orang itu kepada Manahan. Pada malam berikutnya, Bagus Handaka sengaja menghindarkan diri dari beberapa kawannya yang sering mengajaknya turun ke laut. Dengan demikian, maka ia dapat leluasa pergi ke pantai untuk menanti peristiwa yang aneh yang barangkali masih ada kelanjutannya. Dan apa yang dinantinya benar-benar datang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.